KKL merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 program studi Tadris Matematika IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini, program studi Tadris Matematika IAIN Kudus mengadakan KKL selama 2 hari. Hari pertama, KKL dilakukan di Kota Kudus sendiri, tepatnya di SMK Raden Umar Said atau sering disebut dengan SMK RUS. Kegiatan KKL di Kota Kudus dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 dengan titik kumpul di SMK RUS Kudus sendiri. Hari kedua, KKL dilakukan di Kota Solo. Ada 2 tempat yang menjadi tempat kunjungan kami, yaitu MAN 1 Surakarta dan Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan KKL hari kedua dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan titik kumpul di Gedung Pasca Sarjana IAIN Kudus. Kami menaiki sejumlah 2 armada bus. Senang sekali rasanya bisa mendapatkan pengalaman baru sekaligus melihat pemandangan-pemandangan indah kota lain. Jangan lupa ikuti keseruan kami ya. Dadah. Halo teman-teman, ini adalah hari pertama kita KKL. Kita berada di SMK Raden Umar Said. SMK Raden Umar Said Kudus merupakan sekolah animasi pertama di Indonesia dan telah berstandar internasional. Sekolah ini memodifikasi sistem pendidikan konvensional menjadi lebih menyenangkan tanpa mengurangi tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang mumpuni dan kekinian membuat para siswanya betah berlama-lama belajar, bahkan hingga larut malam. Saat ini, kualitas lulusan SMK Raden Umar Said Kudus sudah tidak diragukan lagi. Terbukti, siswa lulusan sekolah ini selalu mampu disejajarkan dengan lulusan perguruan tinggi yang ada saat mereka berada dan terjun di dunia industri. Belum lagi, prestasi dan banyak hal menarik lain yang dapat ditemukan di SMK Raden Umar Said Kudus tengah menjadi hasil nyata dari konsep Merdeka Belajar. Yap, betul, penerapan dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diterapkan di SMK Raden Umar Said Kudus diberlakukan pada tahun kedua atau semester 3 dan 4. Di tahun pertama, siswa dibekali pengetahuan umum mengenai animasi. Di sini, mereka diberikan kesempatan untuk mencari minat yang ingin ditekuni selanjutnya. 1 tahun berikutnya, mereka akan menekuni bidang tersebut dengan menggunakan kurikulum yang disusun sendiri berdasarkan sasaran yang ingin dicapainya melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Kemudian, siswa diwajibkan menjalani proses magang di dunia industri, minimal selama 6 bulan. Hal tersebut merupakan bentuk praktek dan aplikasi atas ilmu yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah kunjungan KKL di SMK Raden Umar Said Kudus selesai, kami bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing dan bersiap untuk melanjutkan KKL di Kota Solo. I'm just a saint.
Kami berangkat di 6 pagi dan sekitar pukul 9, rombongan mahasiswa-mahasiswi program studi Tatris Matematika IAIN Kudus telah sampai di lokasi Demand 1 Surakarta. Terlihat gedung yang megah berlantai 4 yang menunjukkan gedung utama Demand 1 Surakarta. Di depan gedung tertampil hasil karya dan kreativitas siswa yang beraneka ragam yang menggambarkan kearifan mereka. Kami disambut oleh segenap sivitas akademik Demand 1 Surakarta dan langsung diarahkan untuk menuju aula lantai 4 untuk melaksanakan kegiatan pembongkaran KKL di gedung utama. Sebagian dari kami naik menggunakan tangga dan sebagian menggunakan fasilitas lift yang tersedia. Sesampainya di lantai 4, kami mengantri untuk mengisi absensi dan diberi snack oleh panitia. Wakaf 5 selaku Master of Ceremony membuka acara kegiatan ini. Kelas Demand 1 Surakarta terdiri atas kelas unggulan dan kelas reguler. Terdapat berbagai fasilitas disediakan di Demand 1 Surakarta dan salah satu yang menarik adalah lab teleskop. Mahasiswa KKL juga diberi kesempatan untuk melihat langsung teleskop yang digunakan siswa sebagai media pembelajaran. Kegiatan KKN di Demand 1 Surakarta ini berakhir pada jam 11.30 karena dari pihak Demand 1 Surakarta terdapat acara yang tidak bisa ditunda. Sebelum melanjutkan perjalanan, tidak lupa kami selalu melakukan dokumentasi foto bersama di depan gedung utama. Setelah itu, rombongan mahasiswa-mahasiswi pamit dan menuju lokasi Masjid Syekh Zayed atau yang dikenal sebagai Masjid Jokowi. Kita dalam perjalanan menuju ke tempat BPGB Provinsi Jawa Tengah. Balai Besar Guru Penggerak atau yang sering dikenal BPGB hanya terdapat beberapa tempat di Indonesia, salah satunya di Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah menempuh beberapa menit dari lokasi terakhir kita berhenti, akhirnya kami beserta rombongan telah tiba di gedung BPGB Karanganyar. Selama workshop berlangsung, kami merasa terkagum dengan perjuangan beliau-beliau yang memperjuangkan nasib guru. Dari workshop tersebut, kami mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah, tujuan, manfaat, dan lain-lain. Adapun tujuan didirikannya BPGB yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan pedagogik guru. Kedua, dapat mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Ketiga, menggerakkan komunitas belajar bagi guru di dalam sekolah dan di luar sekolahnya. Dan yang terakhir, dapat berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan well-being. Nah, dari penjelasan beliau, ada terbesit pertanyaan, berapa sih jumlah guru penggerak pada setiap sekolahnya? Dan pertanyaan tersebut pun terjawab, yaitu tergantung siapa yang siap maju dan bergerak, minimalnya di tiap sekolah ada paling tidak satu. Nah, itu tadi sedikit cerita dari kami mengenai BPGB Jawa Tengah.